Xiaomi Redmi Note 10 guys. Ini yang RAM 4GB dan memori 64GB. HP ini digadang-gadang oleh para manusia makhluk di bumi ini dengan yang budget menengah ke bawah gitu guys. Untuk harga sekitar sekitar 2,3 jutaan sampai 2,5 jutaan. Dan harganya sempat melambung di angka 2,5 jutaan ya guys ya. Tapi rata-rata 2,4 jutaan. Tergantung si penjual. HP ini dijanjikan dengan layar AMOLED. Katanya layar ini sudah ya bisa menampilkan yang jelas warna AMOLED itu kalian pasti akan tahu sendiri ya bagi yang udah memegangnya. Rasanya seperti kayak akan warna gitu ya. Seperti pendahulunya si miliknya Samsung ya. Itu kaya sekali warnanya dan kalau kena panas di bawah terik matahari masih kelihatan. So, apakah ini kelihatan dengan kaya warna gitu guys? Maka kita akan coba lihat ya. Nah, seperti ini layar AMOLED-nya si HP Redmi Note 10 ini. Apakah ini menurut Anda sangat-sangat bisa worth it? Kalau aku dengan mata sesuai ketajaman dan insting mata aku ini dibandingkan dengan layar Samsung ya, kayak yang terdahulu aja, kayak si punya Samsung Galaxy A3 2016 gitu aja. Itu masih terkesan tajam yang itu guys. Dan ini masih kerasa kayak agak di bawahnya gitu. Padahal dibandingkan yang tahun 2016. Tapi untuk harga segitu, ini sudah sangat worth it sekali guys. Karena layar AMOLED pasti jelas lebih baik ya kalau dibandingkan yang IPS. Itu kalau menurut aku guys. Dan kalau segi kamera sudah mengusung quad kamera, artinya dia sudah 4 kamera dengan desain atau tampilan yang kelihatan flagship dibandingkan dengan HP setara seharga yang 2 jutaan gitu. Nah, ini kelihatan sudah flagship guys. Kalau dipegang juga enak. Sekilas orang yang belum paham dengan HP ini maka dia akan menduga ini HP mahal guys. Tapi sebenarnya itu HP 2 jutaan. Nah, kalau dari segi material di sini ini materialnya kayak plastik apa ya guys? Aku nggak begitu ngerti. Yang jelas plastik ini kalau diketok bunyinya seperti ini. Nah, ada yang kayak kopong gitu. Ya wajar karena nggak mungkin rapet semua ya. Namanya di dalam ini kan komponen yang bervariasi gitu. Dan untuk baterainya ini sudah ditanamkan 5000 mAh. Artinya dia sangat bisa sekali untuk tahan lama. Oke, kita akan coba cek di sini dulu guys. Untuk kelengkapan selanjutnya itu ada di softcase dan STNK sama BPKB-nya guys. Sudah lengkap di sini. Dan ini sebenarnya sudah aku unboxing secara personal di rumah bersama dengan keluarga gitu ya. Dan sudah diinstal aplikasi yang secukupnya untuk keperluan sosmed dan record video aja, bantu-bantu di channel ini. Dan rasanya cukup enak sih guys. Artinya dengan RAM 4GB itu sudah cukup aku pakai buat operasional seperti sosial media itu tadi. Instagram, Facebook, terus apa sih YouTubean kayak gitu, dan masih bisa pakai buat edit video juga, itu juga bisa. Dan ini ada SIM tray-nya ya, sunduknya guys buat ngelepas di sini ya. Dan di sini sudah ada modul chargernya. Ini chargernya fast charging sekitar 30-an watt apa 33 watt sekitar segitu, dan disertakan dengan kabelnya. HP zaman sekarang nggak ada handsfree-nya ya guys ya, yang low end kayak gini ya. Itu biasa karena sekarang yang HP mahal yang baru dikasih handsfree, nggak kayak zaman dulu tahun sekitar 2000-an ke atas sedikit aja gitu. Atau
tahun 2010 ya, sekitar segitu sampai 2015 itu masih pakai handsfree, HP-HP murah. Beda dengan zaman sekarang ya guys ya, nggak dikasih. Dan untuk fingerprintnya itu ada di sebelah sini, bukan di bagian layar guys, bukan di bagian layar, tapi di bagian tombol on off sini ya, di tombol on off. Untuk responnya itu sebenarnya udah cepet guys ya, untuk itu. Tapi kalau jari model kayak jariku kadang suka lecet karena aku aktivitasnya suka di benda-benda kasar gitu guys. Jadi sidik jarinya tergores, maka susah juga buat ngedeteksi di sini. Dan kamera depannya ini sudah 13 megapiksel ya guys ya. Kamera depan 13 megapiksel single kamera, dan ini 48 megapiksel 4 kamera. Dan sekarang beranjak kepada pembacaan spek yang agak lebih spesifik gitu guys. Jadi kita lebih sedikit memahami lebih dalam. Oke, untuk layarnya itu sekitar 6,43 inci ya. Dan di 1080 kali 2400 piksel. Untuk kameranya 48 megapiksel ya. Dan RAM ada varian 4 dan 6 GB RAM. Baterai 5000. Dan HP ini dirilis itu sekitar bulan Maret 2021 guys. Dan bodinya ini terbuat dari plastik ya guys ya. Untuk berat keseluruhan dan dimensinya di sini beratnya 178,8 gram. Dan layar depan itu pakai Gorilla Glass 3. Jadi layar yang aku sentuh ini pakai Gorilla Glass 3. Untuk SIM-nya itu pakai dual SIM guys, standby, dan untuk micro SD-nya sudah ada slotnya sendiri. Jadi dia sudah ada 3 slot untuk 1 micro SD dan 2 kartu. Untuk tipe layarnya ini guys, dia pakai Super AMOLED 460 nit. Ini apa aku nggak tahu ya di sini karena saya tidak penggila handphone gitu. Terus size-nya seperti tadi 6,43 inci. Dan resolusinya sama seperti tadi 1080 kali 2400 piksel. Rasionya ya sekitar 20:9, kerapatannya sekitar 409 ppi. Lumayan rapat ini guys. Kalau yang kurang rapat itu di 200-an sekian guys. Apa 300-an. Untuk Corning Gorilla Glass 3 di bagian layar. Chipsetnya guys. Oh ya, Androidnya ini sudah pakai Android 11 dan MIUI-nya sudah 12. Chipsetnya Qualcomm ya, Snapdragon 678. Dia sudah berbasis octa-core 2 kali 2,2 GHz. Terus sama yang 6 itu 1,7 GHz ya. GPU-nya pakai Adreno 612. Nah, simpelnya seperti ini. So, kita akan tes setelah ini gimana sih hasil dari rekaman videonya dengan menggunakan handphone ini gitu guys. Tes. Halo guys, ini video menggunakan kamera depan
Jadi audionya pakai audio internal. Jadi kondisinya kayak gini dan di dalam ruangan ya guys ya. Ini dengan kamera 13 megapiksel. Ini sampai kelihatan minyak-minyak mukaku dan belepotan. Nah, kalau ini adalah rekaman ya, rekaman video kamera belakang. Itu kira-kira seperti ini. Kalau coba aku kasih ke muka aku seperti apa ya? Ya kira-kira seperti ini guys. Menurut kalian gimana? Sekarang aku akan coba di 4K karena ini hanya di 1080 dan 60 fps nya. Dan ini rekaman menggunakan 4K ya guys. Aku sengaja dipegang aja HP-nya ya, biar tahu dengan getarannya ya seperti ini kalau cuman dipegang. Dan sekarang aku akan shoot wajah aku guys. Muka aku itu jadi jelek apa makin tambah jelek guys. Nah kira-kira seperti ini guys. Oke guys, menurut kalian itu gimana? Ini worth it nggak? Nah kalau saran aku sih, aku ngasihnya si nilai ini ya, itu amin deh guys. Nilainya amin untuk harga segini dengan mendapatkan kualitas dan fitur segini. Artinya dia tidak mencapai sempurna ya, tidak mencapai sempurna, tapi masuk kategori yang sudah menjadi pilihan utama dibandingkan HP sekelasnya. Itu menurut aku ya guys ya. Karena kenapa aku ngasih nilai amin? Ya kalau kita bandingkan dengan HP yang lain ya, misalkan HP yang harganya agak di atasnya sedikit gitu, kita bisa dapat yang lebih bagus. Cuman layarnya minusnya belum AMOLED sih. Bisa kita dapat RAM 6 GB. Jadi kayak RAM-nya ini juga masih tanggung untuk harga segitu. Kalau mau yang lebih tinggian ya pakai yang versi Pro guys, yang ini. Oke guys, jadi seperti itu aja. Terima kasih kalian sudah nonton video aku dan jangan lupa subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.